Bismillah. Assalamualaikum sahabat. Bulan Ramadan sebentar lagi tiba. Tinggal menghitung hari. Kita seharusnya bergembira menyambut Ramadan. Bagaimana tidak? Ramadan adalah bulan yang diberkahi dibanding bulan-bulan lain. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ampunan dibuka lebar, pahala dilipat gandakan. Coba sahabat bayangkan, kalau pintu surga dibuka, hawa apa yang keluar dari situ? Sangat menyenangkan, harus disambut dengan ceria dan gembira. Orang berakal haruslah gembira menyambut bulan Ramadan. Namun, masih banyak orang yang bertemu bulan Ramadan dengan malas, bahkan sedih, menyambutnya tanpa antusias, ogah-ogahan. Antusiasme mereka baru muncul ketika Ramadan akan habis, karena gembira menyambut hari raya Idul Fitri. Pintu surga ditutup lagi kok malah bahagia. Kok lebih senang pintu neraka dibuka lagi? Aneh. Mungkin karena orang-orang itu sering mendengar pernyataan-pernyataan bahwa bulan Ramadan adalah bulan pembakaran dosa. Bahkan ada yang mengibaratkan bulan Ramadan sebagai kawah candra di muka. Kita digodok dalam kawah itu sehingga bersih dari dosa. Maksud atau niat orang yang menyampaikan kalimat-kalimat tersebut ada benarnya, namun kurang tepat dan tidak bermanfaat. Dalam kalimat-kalimat itu ada kata pembakaran dan kawah. Dua-duanya mempunyai makna panas, bahkan sangat panas. Padahal tidak ada sama sekali hadis ataupun ayat Al-Quran yang mendampingkan bulan Ramadan dengan kata yang bermakna panas. Kata neraka disebut juga untuk menyampaikan bahwa pintu neraka ditutup semua, yang bermakna menghalangi panas. Semua dalil yang ada tentang Ramadan selalu berisi yang mendinginkan, seperti rahmat, ampunan, berkah, pintu surga dibuka. Lalu, apa dasarnya mereka menyampaikan kalimat-kalimat berkonotasi panas seperti pembakaran dan kawah candra di muka? Wahai sahabat, orang-orang yang menyampaikan pernyataan tentang Ramadan dengan menggunakan kata-kata yang bermakna panas kemungkinan besar berlandaskan nama bulan Ramadan. Bulan Ramadan secara bahasa berasal dari kata romat atau romado yang berarti panas yang hebat. Namun 150 tahun sebelum Islam datang, tepatnya pada tahun 412 Masehi, ada nama lain dari bulan Ramadan, yaitu disebut Natik. Siapa yang memberi nama Ramadan dan apa dasarnya? Nama-nama bulan tahun Hijriah sudah ada sejak pra-Islam, zaman jahiliyah, termasuk Ramadan. Sistem penanggalan Hijriah sudah ada sejak zaman pra-Islam. Bedanya, sistem ini tidak mengenal jumlah tahun. Setiap tahun ada 12 bulan. Ya, bulan-bulan yang ada itu, termasuk Ramadan. Nama Ramadan berasal dari kata romat yang artinya ialah panas, menyengat, atau membakar. Dinamakan seperti itu karena memang dulu bulan itu bertepatan dengan musim panas. Matahari pada bulan ini jauh lebih menyengat dibanding bulan-bulan lain. Panas yang dihasilkan lebih tinggi dibanding yang lain. Jadi, nama Ramadan sudah dipakai jauh sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ketika itu terjadi konvensi petinggi lintas suku dan kabilah bangsa Arab di Mekah pada masa Kilab bin Murrah, kakek Nabi Muhammad SAW ke-6. Mereka berkumpul untuk menentukan nama-nama bulan agar terjadi kesamaan sehingga memudahkan mereka dalam urusan perdagangan. Dari perkumpulan itu muncullah 12 nama bulan, yaitu Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Tsani, Jumadal Aula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kala itu penomoran bulan belum ada karena orang-orang Arab terdahulu tidak tahu bulan apa yang pertama. Munculnya penomoran bulan Hijriah setelah adanya kebijakan Khalifah Umar bin Khattab
yang mengeluarkan perintah untuk membuat kalender Islam. Loh, bukankah ada pergeseran musim atau tahun Syamsiah pada siklus kalender Hijriah? Berarti kan bulan Ramadan tidak selalu di musim panas. Betul sekali, itu sekarang. Dahulu kaum Quraisy kerap melakukan praktik interkalasi atau nasih, yaitu memperpanjang masa 1 bulan menjadi selama 2 bulan pada setiap sekitar 3 tahun, agar bulan-bulan Komariah tersebut selaras dengan perputaran musim atau matahari. Kaum Quraisy saat itu sering menyalahgunakan kesempatan itu untuk memperoleh keuntungan atas kehadiran jamaah haji pada musim yang sama di tiap tahun. Mereka bisa mengambil keuntungan perniagaan yang lebih besar. Akibatnya, ini menimbulkan ketidakjelasan bilangan bulan tersebut. Pada era kenabian Muhammad SAW, sistem penanggalan sebelumnya tetap digunakan. Namun, pada tahun ke-9 setelah hijrah, turun ayat 36 surat At-Taubah yang melarang menambahkan hari atau interkalasi pada sistem penanggalan. Nah, sejak itulah ada pergeseran hari, sehingga bulan-bulan kalender Arab tidak selaras dengan musim atau kalender Masehi. Akhirnya pada tahun 638 Masehi atau 17 Hijriah, Khalifah Umar bin Khattab menetapkan awal patokan penanggalan Islam adalah tahun ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Penentuan awal patokan ini dilakukan setelah menghilangkan seluruh bulan-bulan tambahan hasil interkalasi dalam periode 9 tahun. Tanggal 1 Muharram dijadikan awal tahun Hijriah bertepatan dengan tanggal 16 Juli 622 Masehi. Dan tanggal ini bukan berarti tanggal hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW terjadi di bulan September tahun 622 Masehi. Begitulah sahabat, nama bulan Ramadan yang bermakna panas, menyengat, atau membakar tidak ada hubungannya dengan risalah puasa di bulan itu. Nama Ramadan sudah digunakan jauh masa sebelum Rasulullah SAW lahir. Maka sebaiknya tidak perlu kita gunakan kata-kata yang bersifat panas dalam menerangkan bulan Ramadan yang penuh berkah, rahmat, pahala, dan ampunan. Agar semua muslim menyambut Ramadan dengan gembira. Marhaban ya Ramadan.